Saya record. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Wabarakatuh. ya alhamdulillah ya nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, memuja dan memuji karena pada kesempatan sore ini bisa ketemu kembali. Tentu di dalam nuansa ya masih di bulan Oktober, awal-awal bulan. Mudah-mudahan di meeting yang keempat ya, insya Allah selalu kita di dalam situasi sehat lahir batin ya, amin. Mbak Alfiani, Mbak Tiara ya, Mas Muhsinin dan lainnya juga dalam kondisi prima ya. Oke. Ya, sebelum kita mulai, saya sapa sebentar dan beberapa yang sudah muncul, muncul namanya, belum muncul monitornya. Saya sebatas menyapa ya, mudah-mudahan ada suaranya walaupun tak nampak di monitornya. Mbak Salwa, Nisrina, Mas Rio, Permansyah, Mbak Yusrisatul, Mbak Maufirah, Nurul Maufirah, Izzatul Atiyah, ya, Zatul Atiyah, Mas Khatibul Umam, Muhammad Khatibul Umam, Mas Dimas, ya, Mbak Dwi, Mbak Dewi ya, Nur Hasanah, Mas Sirajuddin, M Sirajuddin, wah, Bellatul Fauziyah, wah, Bella Negara, ya, Bellatul Fauziyah, Nita Tahta Alfina, Labib, Labibah Munawwarah, Fadlan Al-Bayhaqi, Salsafara, Nurul Syifa, Sylvia Harisma, wah, ya, Sylvia Harisma Putri, Mbak Suranti, ya, Muhsinin. Nah, itu beberapa yang nampak di sini. Mas Randy sudah, wah, ganteng sekali ini. Oh, Mas Ridwan ya, Mas Muhammad Ahsin, Farihatul Fikriyah, Novairul is Zayati. Dan yang lainnya, saya doakan semuanya sehat ya. Sehat walafiat insyaallah dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mbak Sylvia lagi ngapain tuh? Ya, baca WA, Pak. Oke, good. Wasal Safara ya. Kita mulai saja ya. Dari yang disimak Selasa lalu, ada yang mau di-share konfirmasi sebelum kita lanjutkan dari ma'ani fil muamalat ya, termasuk makna-makna kepemilikan fil Islam. Sore ini kita akan membahas tentang melanjutkan beberapa hal seputar fiqh muamalat dan juga beberapa akad-akad ya nanti yang berkaitan dengan itu. Insya Allah nanti ada beragam hal yang bisa kita sharing dan diskusikan bersama gitu. Oke. Dadah. Good. Kok good, Pak? Ya, pokoknya bagus lah. Artinya udah disimak, udah paham ya, understand ya. Oke. Kita masuk ya, mereview sedikit yang kemarin di Zoom juga itu tentang bagaimana fiqh muamalat ya di surah Al-Anfal ya, di surah At-Taubah, surah Al-Munafiqun, termasuk di situ surah Al-A'raf ya, kita memahami tentang ma'ani fil fiqh dan juga tentang muamalat itu merupakan perilaku ya, sedikit mereview ke sana. Jadi fiqh muamalah lebih sebagai regulasi hukum Allah yang mengatur tatanan interaksi muamalah kita itu di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tentu di dalam kerangka hubungan ya, relasi kita mengembangkan harta benda. Itu poin yang terpenting di dalam muamalah. Nah, kemarin kita sudah membagi ada yang muamalah madiyah ya. Muamalah madiyah itu apa? Ya, muamalah yang mengkaji objeknya, bendanya, halal haramnya ya, itu haliyahnya, madiyahnya. Ya, sehingga dia mewujud kepada kemaslahatankah atau kemalzaratan.
gitu. Ya, kalau misalnya saya tanya di sini yang nampak nih Mbak Dwi Nur Hasanah, ya kan? Nah, Ustaz kita nampak malah ditanya, enggak apa-apa, justru itu bagian dari kita sharing. Berarti saya mengeksistensikan teman-teman yang hadir yang kemudian membuka monitor. Misalnya Mbak Dwi Nur Hasanah, ya kan? Tadi pertanyaan awal tentang apa yang dimaksud dengan maldiyah itu. Kira-kira barang apa yang memunculkan madarat? Sebutkan misalnya, Mbak Nur Hasanah. Ya, siap-siap Mbak Novairul Izzati yang buat madarat. Ya, Mbak Dwi kira-kira apa yang barang-barang yang membuat madarat apa saja? Mbak Novairul yang nanti yang maslahat. Contohnya apa, Mbak? Barang sesaji, Ustaz. Sesaji. Oh, sesaji kan mengenakan itu ya. Enak itu ada kepala ayam, ada pisang, ya kan? Nah, itu berarti madiahnya nggak apa-apa madiahnya itu. Barangnya itu nggak apa-apa gitu. Kira-kira yang madarat apa barangnya itu? Racun ya, kali racun gitu ya. Terus apa lagi kira-kira Mbak Nur Hasanah? Mas Ulin. Oh, Mas Ulin membahayakan. Oke, apa Mbak Nur Hasanah? Alkohol, Ustaz. Eh? Minuman alkohol. Oke, minuman alkohol ya. Mbak Nur Hasanah, one mention one point. Apa misalnya? Ya, betul. Belum ya. Ya, barang-barang yang haram tuh gitu ya. Termasuk apa? Nah, yang terlarang. Ya, yang terlarang ya. Buaya ya itu madiannya enggak boleh kan? Buaya. Bukannya berbahaya. Mbak Nufairul Izzayati. Wah, jenenge ngaput tuh. Nah, apa kira-kira Mbak Iz? Saya panggil Mbak Iz saja. Yang maslahat apa? Maslahat. Kayak HP. HP. Masya Allah, kenceng banget tuh. Al-Quran. Ya. Banyak tuh kerudung, right? Nah, kerudung kan cenderungnya positif ya, dia netral tetapi lalu dia positif gitu ya. Hal-hal yang seperti tadi Mas Ulin dan Mbak Nur Hasanah sebutkan tadi yang madaratnya lebih banyak. Racun itu pasti karena bawaan dia tidak menguntungkan kan begitu. Barang benda-benda yang itu membahayakan. Good. Oke, kita lanjutkan lagi. Kira-kira sedikit masuk lagi, ya. Lalu ada muamalah adabiyah, muamalah yang mengkaji subjeknya, tukar menukar yang bersumber dari manusia, ya. Di situ mengenai adabnya, adab. Oke. Good. Nah, bersifat adabiyah itu ijab kabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan, ya, kejujuran termasuk penipuan nanti kita lihat ya, penimbunan dan lain sebagainya, adabnya yang kemarin kita singgung. Oke, saya ingin kita melihat satu lagi misalnya Mas Alvin Rahmat. Are you stay there on your class? Mas Khatibul Umam, Mas Alvin Rahmat, Mas Ulin Nuha. Are you ready on your monitor? What is your voice? Suaranya mana, Mas? Halo? Lagi ke belakang? Ya wes, belakang tak tunggu ya. Sambil tak tunggu, aku tak kok iki Arju Ayashviana. Ini kayak nama India ya. Arju Arju Ayash. Ya, Ustaz. Napa nih kau? Adab kira-kira apa yang di dalam ranah lingkup adab? Adab yang boleh dan yang tidak boleh. Halo? Ini enggak kelihatan monitornya menjawab atau malah ambil es jus di kulkas ini. Oke, Mbak Sylvia, apa kira-kira yang adab tuh? Nikah, Ustaz. Oh, nikah. Oh iya ya, nikah yang sah ya. Nikah yang sah tentu. La nikah, terus lanjutan hadisnya adalah
Nggak tahu. La nikaha itu ditulis tuh besar tuh di KUA tuh. La nikaha ila Nggak pernah ke KUA, Ustadz. Oh iya ya, lupa saya. Kalau belum puber ya kayaknya Mbak Sylvia ya. Ya, Ustadz masih 12 tahun. Oh masih 12. Berarti Mas Ulin ini baru 9 tahun nih, kumisnya aja udah 10. Oke. Mas Randy ya, kayaknya hafal nih. Wajahnya aja kayak Pak Naib nih. Mas Randy Yoga Pratama. La nikaha illa Ya Ustaz. Mas Ulin illa kamu dan Ana. Ya oke, kita coba kali Mas Zainal Abidin tahu nih. Dari wajahnya aja udah kayak separuh profesor nih ya. Apa Mas? Itu loh di KUA di pelangnya besar. La nikaha ila Biwaliin Ustadz. biwalin. Lalu wasyahidaini adlin. Nah, itu dipegang tuh. Kenapa menjadi beda antara nikah dan prostitusi? Illa biwaliin wasyahidaini adlin. Prostitusi itu maharnya lebih tinggi, bisa puluhan juta. Ya kan? Kalau mengacu pada yang artis-artis itu kan lumayan tuh. Ya, one night 100 million gitu. Hampir 100 juta ya. Oh, itu maharnya pasti saya sih masih menduga Mas Muhsinin nggak lebih lah nanti maharnya dari 25 juta kayaknya ya. Ya nggak tahu nanti Mas Dimas itu apa 50 juta ya kan atau kayak orang Pati itu yang kemarin tuh ya Mas Rifan. Wah, maharnya apa mobil Fortuner ya. Ternyata dari leasing belum lunas ditarik. Ngisi-ngisi ini rasido malam pertama jadi tarikan pertama tuh. Ya, la nikah ila biwalidin ila biwaliyin wasyahidaini adlin itu tulis besar itu di KUA. Artinya apa? Bahwa betul tadi nikah itu sesuatu yang adabnya itu benar. Ketika ada wali dan lalu ada saksi dua. Kalau saksi mungkin gampang, Mas Ulin diajak, Mas Abidin diajak, ya Mas Rifan diajak ke hotel, selesai kan? Tetapi yang wali itu yang sulit. Nah, itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab gitu sehingga dia memakai perjanjian mut'ah hanya untuk melegalkan satu bentuk akad pernikahan itu ya. Nah, ini yang jangan sampai itu terjadi. Di dalam adabnya yang lain atau misalnya Mas Muhsinin ya nanti sudah menyenangi betul ya siapalah Mbak Siti ya. Siti kan banyak Siti Aisyah ya dan lainnya bukan Siti Robiatul Hasanah saja ya kan. Itu misalnya kalau orang tuanya belum merestui jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Pokoknya pendekatan terus ya. Ustadz kalau didekati terus nggak nyampe-nyampe gimana? Nah, nanti ada amalannya ya. Jangan di kuliah ini itu terlalu ada resep-resep tertentu ya. Kita baru permulaan ini. Ya datanglah ke rumah ya kan bawa pisang satu tundun ya Mas Ulin ya kopi ya Mas Randy kayak gitu ya. Bawa roti satu box lah ya. Bukan mahar, mahabbah. Waduh ya. Mahabbah. Oke. Kita lanjut ya. Nah, setelah kita memperlihatkan ini, maka ya teman-teman sekalian ini mereview kemarin kita sedikit langsung masuk ya ke prinsip muamalah dan nanti kita masuk ke sumber itu ya nanti setengah jam kalau sudah jam 4 nanti kita masuk tambahan ke materinya. Oke, saya sharekan ya. Ya. Jadi ini kita bisa melihat tuh, bisa melihat hukum konsep dasar di fikih muamalah kalau kemarin kita sudah memaknai tentang ruang lingkupnya dan lain sebagainya itu adalah untuk mewujudkan maslahat. Jadi kalau maslahat ini kebalikannya adalah dengan madarat. Ya, nanti akad-akad yang dikembangkan di dalam perdagangan apapun itu entah reksadana, apa kemudian pasar modal atau Bitcoin dan lainnya itu yang sekarang sudah marak sekali termasuk transaksi online itu harus ada maslahat gitu. Nah, maslahat itu memang
sangat luas. Artinya luas itu tidak bisa serta-merta ini kan yang penting masalah saya. Iya betul masalah Anda, tapi orang tua masalah Anda, anak-anak masalah Anda gitu. Ya, itu harus ditimbang gitu. Kalau misalnya Mbak Salwa ya, Mbak Salwa itu jualan. Ini kan masalah untuk saya dapat keuntungan. Betul Anda dapat maslahatnya untuk itu, tapi madorotnya narkoba. Itu tidak maslahat, itu madorot untuk generasi. Minuman alkohol tadi atau minuman keras ya. Setahu saya di luar itu orang minum itu hanya satu sloki gitu kecil ya. Tapi kalau di Indonesia itu kan sampai ada lagunya ya Mbak Alfiani ya. Tutupan botolmu, tutupan auratmu, gitu kan. Apalagi kalau yang nyanyi temannya Mas Rifan tuh. Wah, kaki diangkat yang satu. Ya, itu luar biasa itu. Tutupan botolmu itu nggak habis pikir itu orang luar melihat orang Indonesia apa-apa gitu ya. Sampai berbotol-botol itu. Di sana satu sloki itu sudah kena polisi itu. Dan tidak boleh driving gitu. Karena dia sudah membahayakan yang lain. Karena itu di driving tidak boleh mabuk-mabukan itu. Kalau seperti Mas Dimas ya atau lalu Mbak Amalda lagi mabuk cinta itu beda lagi tuh. Ini bukan mabuk cinta, apalagi Mas Irfan ya, itu nggak boleh ngendarain itu. Teman-teman kalau ngantuk juga usahakan untuk istirahat. Saya seringnya begitu. Kalau sudah ngantuk, ya istirahat dulu begitu. Ya di pas bensin atau apa gitu ya. Karena seingat saya dulu pernah saya paksakan itu untuk driving ya, Mas Zainal Abidin, Mas Randy. Itu Mbak Bila, saya kayaknya keceklik dengan kamera. Kalau kita ini kan saat itu berarti 18 tahun yang lalu itu sudah biasa CCTV di jalan. Kita lagi marak sekarang di Semarang pun hanya masih ini ya di Pandanaran dan sekitarnya gitu. Itu kalau di sana Mas Ulin di negara-negara maju itu udah lama ya IKTP terus kemudian platnya nanti di shoot ketika melanggar itu udah lama. Kita ukuran dengan luar yang negara maju itu kira-kira kalau dihitung ke belakang itu 20 tahunan. Di 20 tahun yang lalu udah terjadi di sana, baru hari ini terjadi di sini. Kira-kira begitu. Nah, seperti bulldozer dan lain itu kan baru marak. Yang dulu masih manual, cangkul dan sebagainya, truk-truk besar ya. Lalu CCTV jual beli mobil dengan bayar pajak ya dan transfer itu. Kita jarang pakai dompet. Adanya apa? Ya email di internet itu transaksi itu kalau pas di sana gitu ya. Nah, teman-teman sekarang berpikir, apalagi PI sekarang, bagaimana Bismillah kita bareng-bareng ada percepatan gitu. Masa kayak Mas Muksinin yang tiap malam tahajud ini nggak bisa memikirkan lompatan-lompatan itu, ya. Lompat-lompat Pak, iya lompat-lompat tengah malam ada ular mau wudhu, akhirnya nggak jadi wudhu ya. Mas Andal Abidin coba lihat tuh, dari kacamatanya aja udah melampaui itu benua Eropanya. Ya, apalagi Pak Sulin ini trendinya ya, tim IT yang luar biasa tuh. Ya, oke. Itu yang terpenting saya kira di dalam konteks kita bermuamalah tadi itu jangan sampai kemudian tidak ada maslahat ya. Maslahat itu bisa dikembangkan ke arah mana yang lalu memberikan manfaat yang besar. Nah, termasuk maaf. Ya. Jadi memberikan kelenturan dan toleransi, jujur dan amanah, menghindari eksploitasi. Jadi kalau kemudian ada eksploitasi di dalam kerangka apapun yang kemarin kita bahas tentang hak kepemilikan, itu walaupun miliknya sendiri tidak boleh. Dan kita di Indonesia sekarang ini kenapa agak terpuruk ekonomi? Karena tereksploitasi. Coba lihat hutan. Coba lihat yang kemarin di Sulawesi, banjir kayak gitu. Kita ya sedih-sedih. Ya, maaf ini yang kebetulan dari luar Jawa yang banjir bandang kemarin Sulawesi ataupun di Kalimantan. Di Jawa juga sama kan kita di Semarang. Tapi coba kita tengok gitu, perilaku transaksi kita bagaimana menebang pohon, bagaimana kemudian keserakahan ya eksploitasi alam itu lalu membuat ada ketidakseimbangan alam semesta.
Ya, gitu. Menghindari eksploitasi itu bagian dari konsep dasar kita di muamalah. Termasuk adalah kejujuran dan amanah. Nah, saya nggak terlalu puyeng dengan teman-teman PAI ini, karena dari wajahnya aja udah jujur lah. Gitu. Kayak Mas Rifan ini ngapain korupsi ya? Mas Irfan ataupun Mas Rifan ini kayaknya dari wajah-wajahnya sulit ini untuk korupsi. Ya Mbak Nuranisa, Mbak Niken ini kan wajah-wajah yang kira-kira nggak mungkin lah ngapusi itu nggak mungkin ya. Kecuali terpaksa. Dan terpaksa itu kecuali boleh sampai 10. Kecuali bila mana, kecuali bila ini, kecuali bila itu. Exception itu boleh sampai 10 katanya. Artinya apa? Kenapa kemudian saya tak ragu? Karena teman-teman adalah calon guru. Sekali guru bohong, ya, maka selanjutnya akan lebih mudah juga bohong gitu. Nah, kalau di dalam fikih orang nggak bohong, nanti ada khilah-khilah namanya ya. Saya kan bukan nggak datang, tapi saya sedang izin gitu. Nah, itu kan khilah-khilah saja ya. Dan itu teman-teman sebagai nanti calon guru belajar untuk mencari celah-celah yang kira-kira supaya tidak mudah untuk bohong, mudah untuk janji. Loh kan dulu Bapak janji, bukan, saya nggak janji. Lalu itu apa dulu yang Bapak katakan? Saya berkomitmen. Nah, bukan janji. Loh, kalau komitmen, ya kan saya hanya saja sekarang tidak lagi komitmen gitu. Tapi kalau janji, bersumpah apalagi, nah itu berat ya. Maka teman-teman jangan terlalu mengumbar janji ya, Mas Sirojudin ya. Masa-masa sekarang itu netral-netral saja. Pokoknya saya berjanji, hanya dirimu yang akan selalu saya pinjam catatannya. Ya, catatan kuliah itu hanya dirimu Mbak Nisa ya kan, Mbak Nisa itu yang saya pinjam. Ternyata sama Mbak Niken pinjam. Ya, sama Mbak Siti Robiatul Hasanah pinjam itu. Itu ya Pak. Iya itu saya dulu. Enggak maksudnya pinjam, suka pinjam catatan itu. Karena saya suka 25% itu sering enggak saya enggak saya sia-siakan, jadi saya manfaatkan gitu. Untuk demo, untuk organisasi begitu. Ya, Mas Dimas ini jangan terlalu rajin kuliah Mas Dimas ya. 25% itu manfaatkan untuk rapat BEM, untuk rapat apalah HMI, PMI dan lain sebagainya untuk ke remaja masjid begitu 25% boleh, boleh. Tuh. Tapi kalau mau masuk terus ya alhamdulillah rapatnya bisa diatur di manage begitu ya. Ini dalam kerangka kejujuran. Begitu jujur dan amanah insya Allah mah seperti teman-teman ya tadi ya Mas Umam ya Mas Sirojudin dan lain-lainnya itu insya Allah dimanapun Anda akan tetap dinilai dengan baik gitu. Believe us, Mas Fadlan dan lain sebagainya ya. Karena itu kunci. Rasulullah di dalam jual beli itu disebut al-amin. Maka luar biasa itu. Nah, prinsipnya di sini nih. Jadi kalau bisa malah nanti teman-teman guru misalnya ya mulai jualan lah itu, jualan buku, jualan kerudung ya kayak Mbak Niken kerudungnya dipakai, difoto tuh. Lalu diupload. Ini ada apa namanya new revolve, oh barang baru gitu nanti nyantol gitu. Ustaz apa ya begitu ya lumayan lah gitu. Kalau saya lebih mengejar ke penelitian ya, menulis buku, dijual, lalu kemudian nanti bukunya sendiri juga merupakan karya, meneliti juga begitu ya. Karena dunia akademik kenapa mengisi seminar, mengisi workshop, lalu kita bisa berbagi keilmuan yang lain itu bagian dari kenikmatan secara akademik. Jadi prinsipnya ya, boleh segala bentuk usaha, teman-teman sekalian. Jadi nanti kalau ada yang bertanya tentang pasar modal, tentang bentuk-bentuk koperasi, hadiah dan lain sebagainya, prinsip awalnya boleh. Haramnya itu segala kezaliman yang memakan harta secara ini. Ada riba, ada ghosab, ada korupsi, ada monopoli, penimbunan. Seperti kemarin apa? Masker. Seperti kemarin apa? Hand sanitizer. Seperti kemarin apa misalnya apa itu yang untuk sabun ya. Nah itu semua waktu-waktu pandemi kan luar biasa dimonopoli orang. Sekarang misalnya Mbak Sylvia beli dan Mbak Bila beli masker murah sekali kan sekarang. Masker yang seperti ini aja sekarang tinggal berapa tuh? Ya paling cuma
1000 itu 15 sudah dapat 50 ya kan. Tapi Mas Ulin nggak usah pakai masker itu. Nah, karena di bawah hidungnya udah ada masker, cuma nggak nutup sampai bawah. Nggak gue maskernya hitam ya. Luar biasa ya. Mbak Risatul ini foto apa lagi di hotel mana ini? Oh ya, tadi kayaknya di atas spring bed, begitu diklik kok langsung genteng ya. Oke, iya Mbak Sylvia lagi TikTokan itu. Oke, good. Mas Asin mana Mas Asin? Mas Fadlan, kangen loh lihat wajahnya Mas Alvin sama Mbak Nita, Mbak Labibah Munawarah ya, sama Arju nih, Arju, Ayu, Ayash, Ayash, ya, kayak belajar tahsin ya. Oke, saya lanjutkan ya. Silakan teman-teman nanti kalau ada yang perlu di-sharingkan langsung raise hand, tidak masalah. Kita masih cukup waktu. Ya, ini awal. Good. Next adalah kita berbincang tentang tadi betapa kemudian ketika kita membahas tidak ada gharar, ya asas manfaat di dalam setiap akad, itu yang kemudian kita bisa pilih gitu. Ya, riba ini, maisir ini. Mbak Tiara misalnya sama-sama untungnya sedikit, ya mendingan nggak usah ada gharar gitu. Gharar ya seperti apa? Ya banyak. Loh Mbak, apa namanya HP saya kok ditawar 2 juta. Tadi Mbak Lavital, Mbak Live itu sudah nawar saya 2.200.000, padahal nggak ada yang nawar. Nah itu ngapusi gitu. Ya, termasuk nanti barang-barang apalah gitu. Kalau bisa jangan ada penipuan. Kecuali misalnya barang yang memang teman-teman ya sudah ini motor saya. Sampean bisa lihat tuh Mbak Angger ini ya, ini motor saya. Mereknya ya ini itu. Bolehlah misalnya Toyota, Honda dan lain sebagainya itu. Nah, peleknya ya kayak gitu, mestinya kayak gitu. Anda lihat, kalau Anda cocok bayar gitu. Tapi ini dalamnya gimana? Kalau dalamnya saya nggak terlalu paham gitu. Karena saya bukan ahli mesin, tapi temen jenengan bisa ini Mbak Fahri atau Fikriat. Coba aja naikin gitu. Anda kalau cocok nih ya motor saya silakan 5 juta. Kalau nggak cocok ya nggak apa-apa, gitu aja. Misalnya contoh seperti itu. Nah, sekarang banyak di dalam online itu tadi diapusi. Mbak Fahriatul Fikriah nanti kalau jualan batik, ya Mbak Tiara jualan kerudung, ya atau Mbak Labibah nanti jualan sandal sepatu dari buatan sendiri kerjasama dengan UMKM misalnya di kampungnya gitu ya. Maka di foto itu ya oke lah tampilannya baik gitu. Tapi itulah adanya gitu. Jangan dimanipulasi. Ya. Maka kalau nanti dalam tadi kalau disinggung tentang nikah ya, Mbak Niken misalnya nanti Mbak Amalda, ya berdandan boleh gitu, berdandan boleh, tapi nggak usah terlalu nutup-nutupi yang tidak baik. Toh nanti pernikahan itu untuk selanjutnya yang lebih panjang itu. Nah itu diantaranya. Kalau teman-teman jual beli suka memanipulasi, ya, lalu tidak ada kejujuran di sana, maka biasanya nanti nggak akan lama itu. Dia pastinya akan ditinggalkan. Ini beberapa ya penjelasan yang kita ambil nih, kita adopsi dari beberapa sumber tentang sumber hukum alia, ijtihad, qiyas, ihsan ya, dan juga apa istislah ya, uruf. Kelihatan enggak ini? Kita ngadopsi ini dari yang sudah ada. Nah, oke, kita ini aja ya sharing bersama ya. Ijma itu apa? Kesepakatan. Ijma itu konferensi fikih internasional. Di Indonesia ada MUI. Ya, Mas Fadlan ya, Mbak Amalda, Mbak Suranti. Lalu kalau kias kita mencoba mengkiaskan permasalahan apa ekonomi ya, permasalahan ekonomi dan keluarga menurut perkembangan yang ada didasarkan dari hukum fikih yang sebelumnya gitu. Hukum fikih yang sebelumnya. Inilah kenapa kemudian ada sabab
ada hukum yang berkembang. Nah, di situ lalu dikiaskan. Nah, ini butuh kejelian, butuh kecerdasan, butuh ijtihad yang lumayan ya, Mas Alvin Rahmat ya, Mas Ahsin Musana ya. Oke, termasuk di dalam penjelasan tentang sunnah itu menjadi rujukan ketika kita mengkiaskan. Kalau Rasul membolehkan ini A dan B itu memiliki kesamaan dengan A, maka lumrahnya ya itu boleh dikiaskan gitu ya, memberikan substansi, memberikan konteks periwayatan hadis untuk kemudian kita bisa kiaskan di dalam konteks yang sekarang ini. Dan itu penting. Maka teman-teman sekalian kalau mau menjadi seorang mujtahid di dalam konteks fikih muamalah itu masulin ya, apalagi yang kemudian teman-teman sekarang ada di dunia digital itu mau mencoba untuk menggali hukum fikih sekarang itu tetap dengan rujukan yang awal basisnya, atau di dalam fikih disebut dengan yang usul ya, sebelum kepada yang cabang. Mana yang usul, yang pokok, mana yang cabang gitu. Nanti saling mengkiaskan itu lebih mudah. Kalau misalnya Mas Rifan jualan kambing, kira-kira di masa Rasul itu adanya kambing. Nah sekarang marmut boleh enggak? Kalau dulu ya dan biadin ya, kambing nanti ditukar dengan ayam, misalnya ayamnya kalau kambing sekarang 2 juta, ayam 100 itu kan berarti 20 ayam. Nah, ya kan? Nah, sekarang kalau Mas Rifan itu kira-kira mengkiaskan itu dengan tidak memakai kambing lalu dengan memakai marmut lah ya. Itu marmut itu halal enggak itu? Saya ingin nanya ke Mbak Arju. Mbak Arju, kelinci marmut halal enggak tuh? Tidak halal, Ustadz. Enggak halal. Kenapa tuh? Ya marmutnya sendiri loh ya, bukan marmutnya Mas Rifan. Kalau marmutnya Mas Rifan ya enggak boleh diambil. Apa? Marmut itu yang kayak sejenis tikus itu kan. Oh, itu bukan marmut toh. Kalau itu apanya? Itu Bukan hamster. hamster. Hamster apa ham ya, hamster ya. Mbak. Iya. Iya, kalau itu bisa disamakan dengan tikus ya. Nah, kalau butuh tikus agak besar dikit ya, banyak itu tempatnya Mas Ulin itu Logosari itu banyak. Mau yang wiro atau yang waro itu banyak itu ya. Oke, jadi marmut boleh nggak Mbak Airju? Iya, boleh. Nah, boleh. Kelinci? Boleh. Boleh. Nah, ketika kemudian itu barangnya halal, ditukar dengan nominal sebagaimana jual beli di masa Rasul, maka itu boleh. Nah, dikiaskan misalnya itu jual belinya untuk yang tikus dan lain sebagainya, maaf tikus lagi. Itu ya prinsipnya tetap tidak boleh ketika kemudian ada unsur yang horor gitu ya. Gitu. Baik. Mbak Arju nanti kapan-kapan ya ke Kaliurang sama teman-teman. Loh, ngapain Ustaz? Di sana ada ya, nggak usah jauh kali orang Jogja. Ini ajak Mas Randy teman-teman ya kan jalan-jalan ke Bandungan ya Mas Ulin itu. Di Bandungan itu di apa itu yang ada kolam renangnya di atas itu ya. Sidoarjo entah Sidoarjo itu. Nah, itu kan di situ bisa makan sate kelinci. Ya, jenengan bisa bawa kelinci sendiri dibakar di situ. Enggak lah, di situ sudah ada satu tusuk ya. 1000 sambil makan sambil naik kuda ya. Harus hati-hati jangan sampai kudanya yang nunggangin kita. Ya itu bayar 25. Ya harus begitu ya, rekreasi nggak apa-apa. Oke, Mbak Nurul Maufirah ini saya tak nanya-nanya